Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 16 Juni 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kamu Adalah Saksiku. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 24 ayat 45 sampai dengan ke-48. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias akan menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin dalam kehidupan kami menyaksikan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu Kristus sudah lahir, mati, bangkit untuk menebus semua dosa manusia, sehingga terjadi pertobatan dan pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar kamu adalah saksiku. Kita tahu dengan jelas di dalam setiap kehidupan kita seringkali bercakap-cakap dengan orang yang terdekat dengan kita. Apa yang kita akan percakapkan? Biasanya tatkala kita melihat sebuah peristiwa yang terjadi, itu kita akan sampaikan, dipercakapkan, disampaikan di grup-grup WhatsApp. Kadang-kadang kita upload di Instagram, di Facebook, saya melihat ini. Kadang-kadang kita melihat pelangi, lalu kita foto, kita saksikan, ini pelangi yang aku lihat dengan rasa antusias. Kadang-kadang kita melihat matahari terbenam, namun dalam keadaan yang sangat indah, warna oranye. Dan nampak matahari tersebut seakan-akan lebih besar kalau kita lihat dibandingkan dengan di siang hari. Kadang-kadang kita melihat juga hal-hal yang indah. Waktu kita shopping, melihat barang dan segala macam. Sesungguhnya kehidupan kita adalah menyaksikan apa yang kita lihat, menyaksikan apa yang kita alami, dan dengan rasa antusias kita menceritakan itu kepada orang banyak. Sehingga di kedai-kedai kopi, di tempat-tempat stand-stand minuman, stand-stand makanan, di kafe-kafe, orang hanya membeli secangkir kopi, lalu kemudian snack, lalu makanan, bisa berbincang duduk 1-2 jam. Hanya kemudian memperbincangkan, mempercakapkan apa yang dilihat, apa yang disaksikan, satu dengan yang lain bercerita tentang pengalamannya masing-masing. Tetapi firman Tuhan pada bagian yang kita lihat dalam Lukas 24 ayat 45-48, khususnya pada ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Apa yang harus disaksikan? Bahwa Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ini percakapan yang Yesus sampaikan kepada murid pada saat Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, yaitu ke-11 murid yang sedang mereka duduk dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Lalu kemudian menampakkan diri. Awalnya mereka tidak percaya, bahkan mereka takut seakan-akan jangan-jangan ini hantu. Dan Yesus berkata, ingat, kalau hantu tidak berdaging dan tidak bertulang, ini tanganku, ini kakiku, engkau boleh untuk kemudian menyentuhnya. Barulah kemudian mereka percaya. Dan Yesus bertanya untuk meyakinkan, adakah makanan di sini? Lalu mereka memberikan ikan goreng, dan kemudian Yesus mengambilnya, memakannya di depan mata mereka. Terceliklah mata mereka. Sahabat seperjalanan, kalau kita berbicara tentang ada satu pribadi yang sudah sangat berjasa menolong kita, membesarkan kita dari kecil, menafkahi kita, melindungi kita, menolong sewaktu kita sakit, mensekolahkan kita, maka kita tidak pernah akan menutup mulut dengan rasa antusias semangat menceritakan orang tersebut. Khususnya adalah kedua orang tua kita, sekalipun memang orang tua juga berbeda-beda. Ada yang sangat baik, ada orang tua yang biasa saja, ada juga orang tua yang mengabaikan anak. Namun pada umumnya orang tua mencintai, mengasihi anak-anaknya. Sama juga dengan opa, oma, kakek, nenek, sangat mengasihi cucunya. Maka sewaktu kita dewasa kita akan menceritakan. Tetapi kalau kita meyakini, dan itu adalah sebuah bukti, kehidupan ini semua yang ada dari penciptaan diberikan oleh Allah kepada manusia. Kemudian manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan pun tetap datang di dalam diri Kristus Yesus yang lahir, mati, dibangkitkan,
menampakkan diri, naik ke surga, dan berjanji akan datang kedua kali untuk menjemput kita masing-masing, dan akan menyediakan sebuah rumah Bapa yang di surga, supaya di mana aku berada, kamu pun akan berada. Dan itu yang Tuhan Yesus sampaikan sebelum Yesus naik ke surga. Engkau harus memberitakan tentang Mesias yang sudah lahir, mati, disalibkan, bangkit, untuk terjadinya pertobatan. Dan setiap orang yang datang itu mengalami pengampunan dosa untuk seluruh bangsa. Dan Yesus berkata, kamu adalah saksi daripada semuanya itu. Sahabat seperjalanan, mungkin setiap kita berkata, aduh kalau saya berbicara tentang Yesus akan terlalu sara, terlalu rohani. Tapi engkau bisa menyaksikan Kristus tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan kehidupanmu, dengan kasihmu, dengan keteladananmu, dengan karaktermu, dengan sikap baikmu. Itu yang firman Tuhan katakan. Engkau bisa menjadi garam dan terang dunia, supaya kebaikanmu diketahui semua orang, dan Bapamu yang di surga dipermuliakan. Tatkala ada kualitas hidup yang berbeda antara engkau dengan orang-orang dunia, mereka akan bertanya, apa yang menyebabkan hidupmu berbeda dengan orang lain? Engkau begitu tabah menghadapi kesulitan, engkau begitu kuat menghadapi berbagai macam persoalan. Maka engkau sedang menyaksikan Kristus yang menguatkan hidupmu, yang menolong hidupmu. Engkau begitu tabah, engkau tidak takut menghadapi kematian. Orang akan bertanya, orang mungkin bertanya, aku takut menghadapi kematian. Tapi sewaktu aku berbicara dengan engkau, berbicara tentang kematian, engkau nampak tidak takut. Apa yang menyebabkan? Itulah pintu yang kemudian menjadi titik pijak awal menyampaikan tentang Kristus yang berjanji, kalau kita mati nanti, Tuhan akan menyelamatkan kita. Kalau kita mati nanti, Tuhan akan membangkitkan kita. Kalau kita mati nanti, Tuhan sediakan rumah di surga yang disediakan Bapa untuk kita semua. Kalau kita mati nanti, Tuhan akan pertemukan kembali dengan orang-orang yang kita kasihi, yang sudah percaya di dalam Kristus Yesus. Apakah engkau mau menerimanya? Maka pada saat itulah orang-orang engkau sedang melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Yesus. Engkau harus menjadi saksiku. Bagaimana menjadi saksi Kristus? Yaitu melalui kehidupan, lewat keteladanan, lewat karakter, lewat kerendah hatian, lewat hati yang penuh dengan ketabahan, lewat hidup yang penuh dengan rasa syukur. Dijauhi sikap yang suka mengomel, berkeluh kesah, menyalahkan orang lain, berhenti merugikan orang lain. Maka orang-orang banyak akan melihat ada cahaya dalam hidupmu. Dan orang bertanya, cahaya dalam hidupmu berasal dari mana? Pada saat itulah engkau bisa menceritakan bahwa cahaya dalam hidupku bukan karena kekuatan hebat dan perkasaku, tetapi karena Allah yang sudah merubah hidupku di dalam diri Kristus Yesus, yang sudah menyelamatkan aku. Mari sahabat seperjalanan, jangan hanya dalam kehidupan kita bercerita, bercakap-cakap di media sosial dalam pertemuan tentang kehidupan hal-hal yang seperti dijelaskan pada awal, tapi kita dipanggil kita semua untuk menjadi saksi Kristus, yang firman Tuhan katakan, engkau menyaksikan Mesias yang sudah mati, disalibkan, bangkit, naik ke surga, untuk menyelamatkan sehingga terjadi pertobatan dan pengampunan dosa. Engkau adalah saksi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, engkau adalah saksi Kristus. Amin.